besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan memerintah atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Bagaimana caranya? Padahal aku belum bersuami. Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang engkau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Jemaat diundang untuk berdiri bersama-sama. Mari kita sama-sama mengambil waktu untuk kita bisa fokus, kita berdoa pribadi terlebih dahulu. Mari kita menundukkan kepala kita bersaat teduh. Amin. Bapak Ibu, kalau kita melihat suasana gereja kita, kalau kita lihat sekeliling, nampaknya sangat berbeda begitu ya. Semakin tahun setelah COVID, kalau kita ingat Natal kita semakin lama semakin ceria begitu. Dan kita melihat bagaimana ini semua sangat menghibur kita, membuat kita semangat untuk merayakan Natal kita. Tetapi Bapak Ibu, saya ingin tanya, kalau kita sendiri ini, kalau gereja kan sudah siapkan nih ya dekorasi yang lebih baik lagi, yang lebih ceria. Apa yang Bapak Ibu siapkan nih sebelum Natal ini? Mungkin dari antara kita ada yang mulai membeli dekorasi pohon Natal begitu ya. Sudah bikin pohon Natal. Ada Bapak Ibu yang juga mempersiapkan baju-baju baru, baju Natal. Ada yang membuat kue mungkin ya. Ada yang mempersiapkan juga perjalanan ke kota Cirebon. Dari luar kota mungkin ada yang datang ya. Kita lihat wajah-wajah keluarga kita yang pulang nih dari luar kota, puji Tuhan. Tetapi Bapak Ibu, sungguh Tuhan rindu Bapak Ibu hari ini, malam Natal ini merasakan, mengimani sesuai tema kita pada hari ini. Bahwa kasih Tuhan itu telah dibuktikan, sudah dinyatakan. Maka Bapak Ibu, bagaimana kita melihat kasih Kristus itu dinyatakan? Kita diminta untuk meneladani kasihnya itu dengan kita pun nantinya setelah pulang dari sini mengasihi juga dengan kerendahan hati. Karena Tuhan Yesus lahir juga bagi kita supaya merasakan kelemahan kita. Itulah Dia mengasihi kita. Bapak Ibu, fokus kita hari ini adalah untuk menyembah Tuhan. Hai, mari berhimpun, bersukaria untuk menyembah Tuhan. Kita pasti juga akan terhibur oleh segala macam yang sudah kita lihat ini, penasaran ini sudah banyak yang pakai baju-baju tertentu. Tetapi mari kita memandang kepada Tuhan, kita nyanyikan hai mari berhimpun, sembah dan puji Dia, Tuhan yang lahir. Bethlehem.
akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan memerintah atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Bagaimana caranya? Padahal aku belum Kami boleh bersuami. menikmati setiap pujian ini dan kami menyampaikan Roh puji-pujian kami Kudus kepada akan Tuhan. turun Dan atasmu, kami rindu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan Untuk menaungi itu Tuhan, engkau. tolong setiap penata layan, Sebab itu, tolong setiap jemaat anak telah yang hadir. engkau Kami lahirkan juga itu berdoa untuk akan peralatan-peralatan ya Bapa. Engkau yang menolong agar mungkin ada beberapa masalah, Tuhan juga menolong supaya semuanya bisa dipergunakan dengan lancar kembali. Kami berdoa juga untuk setiap panitia, bahkan kami semua, biarlah kami memaknai Natal kelahiran Tuhan yang menjadi manusia untuk mengasihi kami, untuk lahir buat kami. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu, kita akan menyanyikan sebuah pujian yang mengatakan Noel, 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 the first Noel. Kudus, Di malam gelap, sunyi Anak senyap, Allah. nyanyian para malaikat itu menggegap. Sesungguhnya Mereka aku ini menyanyikan adalah kelahiran hamba Tuhan, Tuhan. Juru Selamat. Jadilah padaku menurut Dan para perkataanmu gembala itu. pun mewartakan hal lahirnya Sang Juru Selamat dunia. Bapak Ibu, di bait 2 dari lagu The First Noel dikatakan, mari teman, tidak hanya gembala, kita pun orang-orang yang sudah justru tahu titik puncak dari kelahiran Tuhan Yesus yang nantinya dia menjadi dewasa, kita sudah mengalami semuanya. Jangan biarkan hanya para gembala yang mewartakan kelahirannya, tetapi kita pun, kita boleh mewartakan kelahiran Tuhan. Kita boleh juga mengatakan bahwa saya mengalami kelahiran Tuhan, saya bersyukur. Mari teman, nyanyikan terus, puji Tuhan terus. Khususnya di dalam malam Natal ini, kita diingatkan kembali betapa pentingnya kelahiran Tuhan bagi kita. Mari kita nyanyikan The First Noel di malam gelap. Di malam gelap, sunyi saja, nyanyian malak menggegam, mewartakan hal lahirnya Sang Juru Selamat dunia. Noel, 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 Noel. Biarlah dia yang lahir itu juga lahir di hati kita. Raja Israel. Mari Bapak Ibu kita nyanyikan terus pujian bagi penebus. Mari teman, nyanyikan terus pujian bagi penebus.
kita. Sungguh kita bersyukur, biarlah dia lahir juga di hati kita. Lahirlah Raja Israel. Lahirlah dia. Siapa Bapak Ibu yang lahir, dia adalah Raja segala raja. Lahirlah Raja Israel. Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri kembali. Bapak Ibu di berbagai belahan dunia juga merayakan kelahiran Tuhan Yesus, dan pada malam hari ini juga merayakan malam Natal. Dengan berbagai bentuk, cara mereka masing-masing, tetapi seluruh orang percaya juga merayakan malam Natal. Bapak Ibu tahukah ketika malam Natal yang sesungguhnya malam-malam sebelum Tuhan kita, Sang Juru Selamat, yang katanya itu yang benar-benar adalah Raja Israel, Raja seluruh dunia. Malam Natal apakah dia merayakan dengan gegap gempita, dengan dekorasi, dengan kemewahan? Tidak Bapak Ibu. Malam Natal daripada Tuhan Yesus sendiri, Ibu Maria dan juga ayah dari Tuhan Yesus yaitu Yusuf. Malam-malam itu adalah malam-malam yang mencekam. Bahkan sebelum Tuhan Yesus lahir, dia sudah dinubuatkan, dia akan dikejar-kejar untuk dibunuh. Untuk itu Bapak Ibu, kita boleh melihat bagaimana kelahiran Tuhan Yesus ini adalah kelahiran yang ajaib. Kelahiran yang kita rayakan pada hari ini. Kita boleh menghayati, ternyata kelahiran itu bukan kelahiran yang mudah. Tetapi Bapak Ibu, ajaibnya, sekalipun dia lahir dalam kelemahan, yang di mata manusia nampaknya lemah, nampaknya hina, bahkan dipalungan. Tetapi namanya itu disebut siapa Bapak Ibu? Penasehat ajaib. Dia dikatakan dia adalah Allah yang perkasa melebihi segala raja-raja dunia pada saat itu. Dia adalah Bapa yang kekal, Raja damai. Untuk itu marilah kita dengan penuh hikmat, dengan penuh kita merasakan nama di atas segala nama, itulah yang kita peringati hari ini. Seorang anak telah lahir untuk Bapak Ibu, Saudara dan saya. Mari kita nyanyikan pujian ini dengan memaknai malam Natal itu. Dia lahir dalam segala kehinaan, tetapi namanya adalah penasehat ajaib. Katakan seorang anak telah lahir. Seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra diberikan. Sungguh ajaib karena lambang pemerintahan ternyata di atas bahunya. Pemerintahan di atas bahunya dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib. Penasehat ajaib, itu Engkaulah Tuhan Yesus, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal. Dia adalah Raja damai kita Bapak Ibu Saudara. Raja damai, sambut dia di hati kita. Sambutlah dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Kami percaya Tuhan Kau ada
kita sambutlah Dia. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Dengan penuh iman katakan Juru Selamat dunia. Juru Selamat sekali lagi katakan pada dirimu, siapa Juru Selamatmu? Hanya Tuhan Yesus. Juru Selamat dunia. Dipersilakan duduk kembali, kita siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Shalom. Apa kabarnya semua? Ya, puji Tuhan, sebelum kita masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan pada malam hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu pada malam hari ini. Terima kasih untuk waktu yang Tuhan berikan untuk kami boleh beribadah bersama-sama. Mungkin ada keluarga yang sudah hadir bersama-sama berkumpul di kota Cirebon, atau mungkin juga ada yang merayakan malam Natal terpisah. Tetapi kiranya sukacita Natal senantiasa kami rasakan dimanapun kami berada. Dan kiranya sukacita itu menolong kami untuk dapat semakin hari semakin semangat dalam mengikut Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, dan sekarang kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau berbicara kepada setiap kami. Sampaikanlah isi hati-Mu melalui setiap pesan Natal yang ingin Engkau sampaikan kepada masing-masing kami yang hadir pada malam hari ini. Dan kiranya Engkau juga mengurapi hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini. Supaya melalui setiap apapun yang kami akan dengarkan pada malam hari ini menguatkan, meneguhkan, dan menjadi dasar kami untuk hidup sebagai orang percaya dengan penuh harapan dan sukacita karena kasih yang Allah berikan kepada kami semua. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah kepada setiap kami karena kami siap mendengarkan. Demi nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Ya Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita bersukacita pada malam hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama. Sekalipun ya mungkin ada yang keluarganya belum hadir, ada yang sudah ada juga yang besok mungkin baru akan beribadah bersama-sama. Dan kita juga mengucap syukur karena Natal tahun ini kita tidak setakut Natal-Natal yang dulu. Ya Bapak Ibu yang terkasih, kalau beberapa tahun yang lalu kita mau Natal aja sulit bukan? Sangat menakutkan hanya untuk datang beribadah secara onsite. Tapi kita bersyukur karena pada malam hari ini kita dapat bersukacita bersama-sama. Kalau saya lihat di sini kita merayakan ibadah Natal ditemani ada yang seperti malaikat-malaikat ya Bapak Ibu. Kalau kita melihat ke sisi kanan, sayap sebelah kanan, wah kita merayakan Natal, malam Natal ditemani oleh malaikat-malaikat dan gembala-gembala. Nanti mereka akan drama Bapak Ibu, tunggu saja, sabar sebentar. Ya oleh karena itu pada malam hari ini kita mau belajar mengenai karya Allah melalui seorang perempuan muda. Kenapa dikatakan seorang perempuan muda? Karena pertama, dia belum bersuami, tetapi sudah bertunangan. Yang kedua, dia memang belum pernah mengalami pernikahan. Jadi ini memang sarana yang Tuhan pakai yang unexpected. Yang tidak pernah diduga-duga selama sepanjang perjalanan hidup manusia. Sebab kenapa? Kalau misalnya kita pikir-pikir Bapak Ibu yang terkasih, bisakah ada seorang anak atau benih di rahim seorang ibu tanpa dibuahi? Kalau kita pikir-pikir ini hal yang mustahil. Tetapi pada malam hari ini kita akan belajar sebuah kisah kasih. The greatest love yang kita rasakan
Dan yang sampai hari ini kita peringati, yaitu kasih yang besar yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Oleh karena itu kita akan membaca satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Lukas pasal yang pertama, ayat yang ke-39 sampai ayat yang ke-47. Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-39 sampai dengan ayat yang ke-47. Saya akan membacakan untuk Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dari Lukas pasal yang pertama ayat yang 39 sampai dengan ayat yang ke-47. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perikop Maria dan Elisabet. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Nyanyian pujian Maria ayat ke-46. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena juru selamatku. Amin. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang tidak hanya tahu, tetapi yang melakukannya dalam kehidupan keseharian kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, seperti yang kita ketahui, kalau perempuan pada budaya pada zaman keyahudian, kalau kita ingat Bapak Ibu, mereka tidak terlalu menganggap perempuan ya. Suara perempuan, sosok perempuan tidak terlalu dianggap pada masa itu. Tetapi kita lihat, loh justru yang tidak dianggap, tidak didengarkan, masuk ke dalam strata sosial yang tidak terlalu dianggap lah. Justru mereka yang Tuhan pakai untuk melaksanakan rencana agung di dunia ini. Rencana keselamatan yang besar dan sukacita dan pengharapan dunia yang menjadi nyata. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kalau dalam dunia pekerjaan, ketika kita ingin mempercayakan sebuah proyek kepada seseorang, orang seperti apa yang kira-kira kita pilih Bapak Ibu? Kira-kira orang seperti apa? Pasti yang sudah berpengalaman bukan? Pasti yang sudah punya track record yang bagus. Pasti yang sudah punya banyak rekomendasi dari orang-orang lain. Juga yang memiliki kredibilitas yang teruji dari beberapa tempat di mana dia pernah melaksanakan proyek tersebut. Itu di dunia Bapak Ibu. Tapi kalau kita lihat dalam sejarah kasih yang besar, the greatest love yang Tuhan berikan kepada kita, Allah menggunakan siapa Bapak Ibu? Perempuan yang pada zaman itu tidak dianggap, yang tidak didengarkan. Perempuan muda yang tak berpengalaman, yang belum memiliki kehidupan yang cukup dewasa untuk menjadi seorang ibu. Tetapi di sini kita dapat lihat Tuhan berkenan memakai seorang perempuan muda, memberikan anugerah iman kepadanya, kekuatan dan keberanian untuk percaya kepada firman Allah yang kekal. Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan dapat memakai siapapun. Tuhan dapat memakai orang lemah. Tuhan dapat memakai orang yang dulunya pernah rusak, tetapi setelah dia bertobat, dia sungguh-sungguh Tuhan bisa pakai orang tersebut. Dan Tuhan dapat memakai orang yang sederhana namun dia percaya dan taat untuk mengerjakan perkara-perkara yang besar. Amin Bapak Ibu. Sehingga kalau kita mengingat tentang sejarah kasih yang besar ini, dan kalau kita belajar tentang kasih, Bapak Ibu yang terkasih, kita tidak asing lagi, betul? Banyak orang yang membicarakan tentang kasih. Banyak motivator-motivator yang sering mengungkapkan, wah kita perlu mengasihi. Kasih itu adalah dasar.
dari segala sesuatu. Nanti akan kita bahas. Kenapa sih kasih sepenting itu di dalam Alkitab? Sehingga ada di satu bagian dikatakan kasihlah yang paling besar. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, bagian yang pertama ini kita mau belajar tentang the condition. Kondisi pada masa itu. Kondisi orang yang tidak terpandang, orang yang belum berpengalaman tetapi Tuhan pakai. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita mengingat peristiwa ini peristiwa yang sangat jelas. Tentang apa Bapak Ibu? Tentang pemilihan Allah kepada orang yang seharusnya atau yang tidak layak untuk dipilih. Kita dapat melihat bukti nyata Tuhan mengasihi dan melayakkan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita pikir-pikir lagi, siapakah kita yang layak datang ke hadapan Allah yang kudus? Saya pun tidak layak Bapak Ibu. Saya tidak layak. Kita semua pun tidak layak. Kita berdosa. Tetapi karena Allah mengasihi kita, Dia memberikan anaknya sehingga kita beroleh keselamatan dan kelayakan tersebut. Kita dapat melihat, Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita lihat di pasal 1 ayat yang ke-26, dikatakan di situ Allah menyuruh Gabriel kepada seorang perawan itu. Gabriel menyampaikan pesan Allah kepada seorang perawan yaitu Maria. Perempuan yang memelihara kekudusan hidupnya. Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita melihat bagian ini, di situ siapakah yang memilih Maria Bapak Ibu? Apakah orang sekitarnya? Apakah orang tuanya? Tidak. Siapa yang memilih Bapak Ibu? Allah yang menyuruh. Panggilan itu datang dari hati Allah. Setelah Allah memanggil, apa yang Allah kerjakan? Maria mendapatkan karunia Tuhan, janji penyertaan. Setelah Allah memilih dan Allah memberikan janji penyertaan, terkadang kalau kita lihat respon Maria ayat 29 sampai 30 pasal yang pertama, Maria terkejut, kaget, shock. Kenapa? Karena dia belum mengerti sebenarnya berita apa sih yang disampaikan malaikat ini. Bagaimana mungkin saya belum bersuami, saya belum pernah berhubungan, bahkan saya belum menikah. Tapi bisa-bisanya ada bayi di dalam perut saya. Kemarin waktu saya belajar mengajar di kelas Sion, saya bilang, nah teman-teman coba bayangin, tiba-tiba ada mimpi yang bilang kalian akan mengandung. Nah coba kalian bayangkan, ini anak-anak yang masih muda tiba-tiba tanpa ada melakukan apapun. Kita dapat melihat bahwa kalau itu terjadi pada kita, gak mungkin pada laki-laki ya Bapak Ibu. Nah ini gak mungkin pada laki-laki, tetapi pada perempuan. Tiba-tiba terjadi, pasti orang shock. Oh my God, kenapa perutku makin lama, makin besar? Bukan karena makanan. Tetapi kenapa seperti ada yang bergerak-gerak di dalam. Ada yang menendang-nendang. Coba kita bayangkan. Kalau kita seolah-olah berada di posisi Maria yang tak berpengalaman itu. Mendapatkan pesan yang cukup aneh. Cukup membingungkan, tetapi tadi Allah sudah memilih. Allah memberikan janji penyertaan. Sekalipun dalam menjalani hidup banyak hal yang tidak kadang-kadang kita mengerti. Tetapi di situ ada pengertian yang Allah berikan. Melalui apa? Kata-kata malaikat tersebut. Jangan takut. Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita melihat Allah tidak hanya memanggil. Ketika Allah memanggil, Allah memberikan janji. Ketika Allah memberikan janji, Allah memberikan penyertaan. Dalam perjalanan kehidupan semuanya tidak akan sesuai ekspektasi kita. Tetapi ada pengertian yang dari atas yang memampukan kita untuk melalui setiap masa-masa sulit. Tidak hanya kepada Maria Bapak Ibu. Allah pun memanggil Elisabeth dan memampukan dia untuk menjaga imannya. Kalau kita tahu dia merupakan perempuan mandul. Perempuan mandul tidak memiliki anak sampai usianya tua. Kalau dalam perjanjian lama kita ingat ada satu perempuan juga yang dia mengandung dan melahirkan pada usia tua. Siapa Bapak Ibu? Ya, Sarah.
Ini kejadian-kejadian yang tidak mungkin terjadi. Secara medis juga tidak mungkin. Akan tetapi, kalau kita lihat dalam respon Elisabet, di mana Elisabet merupakan perempuan yang dipenuhi Roh Kudus, kita dapat melihat bahwa dia pun perempuan yang sungguh-sungguh. Bapak Ibu yang terkasih. Ketika dia sungguh-sungguh, dia dipenuhi Roh Kudus dan berserulah Elisabet, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan diberkatilah buah rahimmu." Sehingga dilanjutkan di ayat 43, "Ibu Tuhanku datang mengunjungi aku." Dia merasa terhormat Bapak Ibu. Elisabet merasa terhormat karena dia dikunjungi ibu siapa? Ibu Mesias yang hadir. Sehingga kedua tokoh perempuan pada zaman itu yang tidak dianggap sebagai orang penting, yang dipakai Tuhan untuk menyatakan unconditional dan everlasting love. Kasih yang tanpa syarat dan kasih yang terus menerus tak berkesudahan yang dia berikan kepada umat manusia. Terkadang Bapak Ibu ketika kita ingin melayani, kadang-kadang kita akan memandang dari kredibilitas kita juga, bukan? Dia dulu seperti apa, latar belakangnya seperti apa. Seperti yang awal saya bilang tadi, ketika kita ingin mempekerjakan seseorang, kita pasti akan melihat CV-nya. Udah pernah bekerja berapa lama, track recordnya ada yang buruk atau tidak, sehingga kita berani merekomendasikan. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita mengingat pilihan Tuhan atas kita, ini unconditional election. Pilihan yang tak bersyarat. Karena Tuhan memilih, maka Tuhan memampukan. Bukan karena kita mampu, makanya Tuhan pilih. Tidak seperti itu. Di sini kita memahami bagaimana unconditional love and everlasting love itu adalah kasih sejati. Sehingga Bapak Ibu kalau kita bicara mengenai kasih, kasih itu merupakan keseluruhan karakter Allah. Ketika mempersiapkan ini, saya bergumul juga Bapak Ibu. Saya berpikir, kalau kita bicara tentang kasih, ini sebenarnya berbicara keseluruhan karakter Allah. Kenapa? Karena kasih itu sempurna. Kasih Allah dan juga karakter Allah. Kasihnya itu sempurna, tidak menuntut balas, murni dan kekal. Mengapa demikian Bapak Ibu? Karena kasih bukanlah kasih itu sendiri. Kalau saya tanya Bapak Ibu, apakah itu kasih? Kasih itu pasti kita banyak mengatakan atau menerjemahkan kata kasih itu dengan tindakan, bukan? Betul? Tindakan begini. Apa itu kasih? Tindakan begini. Semua kata kerja. Tetapi dalam bagian firman Tuhan kita dapat memaknai bahwa Allah itu sendirilah yang adalah kasih. 1 Yohanes 4 ayat 8, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah sebab Allah adalah kasih. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga karena Allah itu kasih, maka keseluruhan tindakannya itu adalah tindakan kasih. Amin Bapak Ibu. Dan yang sampai sekarang kita rasakan karena kita percaya kepada Allah sang kasih itu, makanya kita bisa mengasihi. Bapak Ibu yang terkasih, kalau misalnya di anak muda ini sangat populer banget ya kalau bicara tentang kasih. Tentang love, apa sih itu kasih? Apa sih itu love? Pasti kita banyak membicarakan tentang tindakan dan tindakan. Tetapi ingat, Allah itu sendirilah yang adalah kasih Bapak Ibu. Sehingga ketika kita mau belajar tentang mengasihi harusnya udah dari dulu-dulu ya Bapak Ibu yang terkasih. Tetapi kalau misalnya bicara tentang kasih, dan dihadapkan dengan orang yang tidak sesuai dengan ekspektasi, bisakah kita mengasihi? Nah, harus, jawabannya harus bisa. Tetapi dalam perjalanannya, dalam realitanya tidak semudah membalikkan telapak tangan. Sudah disakiti, kamu harus mengampuni. Oh enggak. Pak Kaleb itu cuman gampang saja dikatakan, bukan? Cukup sulit memaafkan dan mengampuni Bapak Ibu. Tidak semudah itu. Makanya kita terus menerus berdoa sama Tuhan. Tuhan mampukan aku untuk mengasihi. Tuhan mampukan aku untuk mengampuni. Karena tanpa pengampunan tidak ada kasih, bukan?
Bisakah kita mengasihi tapi kita tetap benci sama dia? Saya rasa tidak akan bisa Bapak Ibu. Sehingga sekalipun ada pergumulan, Tuhan memampukan Maria, seorang perempuan yang tak berpengalaman itu, yang tak dianggap itu, untuk melewati masa-masa sulitnya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita bayangkan dan renungkan, kira-kira tantangan apa sih yang dihadapi Maria pada waktu itu? Yang pertama, hamil di luar nikah. Bapak Ibu yang terkasih, kalau dengar istilah hamil di luar nikah, Bapak Ibu akan berpikir seperti apa? Positif atau negatif? Negatif pasti. Maria mengandung karena Roh Kudus, kita sudah tahu. Bukan karena hubungan suami istri, kita sudah tahu juga. Tetapi, apakah orang lain mengerti, Bapak Ibu? Tidak. Sehingga kadang-kadang kalau kita berada di posisi Maria, di sini kita lihat, Maria pergi mengunjungi, ini naik loh dia Bapak Ibu. Dia mengunjungi Elizabeth, dia naik bukit. Udah hamil beberapa bulan, udah besar perutnya, masih sempat-sempatnya dia berkunjung. Kita lihat ya Bapak Ibu, bagaimana dia sangat mengasihi bayi yang ada dalam perutnya. Sekalipun ada potensi penolakan. Penolakan dari siapa? Keluarga. Karena kita tahu di dalam Keyahudian, mereka itu kalau melihat orang yang sudah berbuat dosa, hukumannya apa Bapak Ibu? Ya hukumannya ada hukuman mati, diasingkan, dirajam dengan batu, dikucilkan. Dianggap ini orang terkutuk. Sehingga dia mengalami potensi-potensi seperti itu. Penolakan itu sangat potensial untuk diterima seorang ibu yang muda dan tak berpengalaman ini. Selanjutnya pasti dia akan ditolak masyarakat, akan mendapatkan stigma yang buruk. Stigmanya apa? Perempuan gak benar. Pasti. Kenapa? Karena pada waktu itu orang harus menikah dulu baru bisa punya anak. Betul Bapak Ibu? Apakah bisa tiba-tiba ada benih? Beda kalau sekarang bisa bayi tabung ya Bapak Ibu. Ambil benihnya, diletakkan di dalam tabung, dipertemukan di situ. Kalau zaman dulu tidak ada, sehingga kalau kita merenungkan penderitaannya, bukan hanya sampai di situ Bapak Ibu, dia pun sakit fisik dan psikis. Saya pernah ngobrol dengan teman saya yang sudah berkeluarga, dan pada waktu itu istrinya hamil. Dia bilang, "Lep, istri gue lagi hamil, nanti someday lu akan ngerasain nih. Kalau istri lu hamil banyak maunya, banyak banget. Parfum lah gak senang, mau makan di sini lah, harus dituruti lah. Mudian." Tapi pada waktu itu sempat gak dia mudian Bapak Ibu? Sempat gak? Dalam situasi tertolak seperti ini sempat gak dia mudian? Bahkan dia lari, menyingkir. Akan tetapi Bapak Ibu, ada satu perkataan malaikat yang terus menerus terngiang-ngiang di kepala saya. Kata itu adalah jangan takut. Bapak Ibu yang terkasih, kadang-kadang ketika kita mengalami masa-masa sulit, ada orang yang sangat kita dengarkan mengatakan hal sesederhana ini, kita bisa jadi kuat loh. Jangan takut. Seorang anak kecil kalau ada orang tua yang senantiasa menjaga dia ketika dalam gelap, ketika dia misalnya sedang bermain sepeda, tetapi sudah mulai copot roda kiri dan kanannya. Kalau ada orang tuanya di situ, jangan takut nak, papa ada di sebelah. Dia akan confident. Dia akan berani. Sehingga perkataan malaikat itu juga kiranya kita imani dan menjadi bagian dalam kehidupan kita. Jangan takut. Ada pergumulan, ada persoalan, ada ketidakpastian. Jangan takut. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dalam beberapa waktu sebelum saya masuk ke dalam perkuliahan, itu saya sempat struggle dengan diri saya sempat kesel. Kenapa? Karena pada waktu itu saya lagi senang-senangnya liburan. Saya lihat orang-orang di sekeliling saya, teman-teman saya kok kayaknya asik banget ya keluarganya. Sering banget gitu liburan. Sekalipun ya saya juga tetap diajak liburan. Saya
merenungkan kenapa sih saya lahir di keluarga yang gak suka liburan padahal saya suka jalan-jalan. Kenapa sih saya gak terlahir di keluarga yang paling tidak senang merayakan hal-hal sederhana seperti ulang tahun keluar, dirayakan, saya nikmati. Tapi saya bukan anak yang lahir di keluarga seperti itu. Singkat cerita, pada waktu orang tua saya ada waktu nih, waktu kosong liburan, dia ngajak. Ini lagi liburan nih, kira-kira kita nanti mau kemana ya nak? Bapak Ibu tahu respon saya apa? Saya bilang gak usah kemana-mana lah. Saya sudah terbiasa liburan di rumah, merayakan hal-hal yang bersejarah bagi saya di rumah, udah biasa. Jadi pergi keluar-keluar pun misalnya liburan ke Bali atau ke tempat lain, ke Bandung dan segala macam tempat, saya gak perlu lagi. Saya udah menganggap itu hal yang biasa. Karena bukan menjadi kebiasaan dari dulu, bukan. Saya jadi tidak menikmati, saya sampai bilang saya lanjutkan, saya nggak perlu diajak-ajak, saya bisa jalan-jalan sendiri, justru saya lebih senang. Kenapa? Karena saya bisa ke tempat yang saya mau, beli yang saya senang, dan menikmati apa yang saya suka. Saya sampai mengeluarkan statement itu, Bapak Ibu. Saya udah terbiasa tidak menikmati. Jadi ketika ada hal-hal yang ya perayaan seperti itu bukan hal yang membahagiakan menurut saya. Dan itu terbawa sampai sekarang. Jadi saya kalau ulang tahun senangnya kadang-kadang sendiri Bapak Ibu. Sendiri atau berdua sama teman sampai sekarang. Nah ini mungkin karena keluarga yang tidak terlalu membentuk hal seperti itu. Tapi Bapak Ibu, long story short, singkat cerita, akhirnya mereka pun cerita, kenapa dulu? Dulu mereka tidak dapat melakukan hal-hal yang seperti itu. Karena ketika kecil mereka bilang, saya sakit-sakitan. Saya sakit-sakitan 1 bulan minimal 2 kali atau lebih ke dokter. Ketika dibawa keluar kota bisa sakit juga. Beranjak SD saya memiliki asma cepat kambuh. Harus jaga makan, situasi pancaroba, asma lagi, alergi lagi. Sehingga mereka sangat menjaga dan membatasi saya. Saya nggak boleh capek, nggak boleh kena debu, nggak boleh makan sembarangan. Bapak Ibu yang terkasih, mendengarkan itu saya terharu. Selama ini, selama berapa belas tahun, saya menganggap orang tua saya nggak senang, nggak pernah ngajakin saya liburan karena memang mereka nggak mau. Tapi saya dengarkan cerita itu, mereka pun ya sangat sulit kemana-mana. Mereka selalu was-was dan kondisi saya membuat mereka tidak dapat leluasa menikmati kehidupan suami istri mereka, saya rasa ya Bapak Ibu. Kalau saya pas kecil ketika saya membayangkan saya sakit-sakitan, aduh kayaknya saya jadi anak yang menyebalkan. Tetapi Bapak Ibu pada saat saya mendengarkan cerita lanjut mereka, saya menyadari semua tindakan yang mereka lakukan itu merupakan bentuk kasih orang tua. Itu ketika saya sudah dewasa Bapak Ibu. Ketika saya sudah kuliah bahkan. Saya mendengarkan setiap cerita mereka. Padahal yang saya alami itu hal yang menyebalkan. Tetapi ketika saya dewasa saya melihat ternyata itu karena mereka mengasihi saya. Mereka gak mau melihat anaknya sakit. Mereka selalu berusaha merasakan apa yang anak-anaknya rasakan. Memberikan yang terbaik sampai-sampai orang tua mengorbankan dirinya. Tenaganya, apalagi Bapak Ibu, kebahagiaannya, waktunya bagi orang yang dikasihinya. Kadang-kadang orang yang dikasihi itu gak sadar. Kadang-kadang anak-anak pun bisa tidak sadar karena orang tuanya mengasihi dia makanya dia melakukan seperti itu, gak sadar Bapak Ibu. Sehingga ketika saya pikir-pikir lagi, oh iya ya, ternyata saya yang tidak diajak liburan ternyata gara-gara saya. Gara-gara saya mereka tidak bisa menikmati jalan-jalan keluarga karena saya sakit-sakitan. Saya nggak bisa melihat mereka senang untuk liburan karena saya sakit-sakitan. Saya nggak bisa melihat mereka bahagia, tenang meninggalkan saya karena saya sakit-sakitan. Sehingga ketika saya melihat setiap tindakan mereka Bapak Ibu, saya belajar bahwa ketika seseorang mengasihi kita, ia rela memberikan apa yang ada padanya untuk orang yang dikasihinya. Tanpa terkecuali. Dan kasih Tuhan terlebih lagi Bapak Ibu.
Ia rela datang ke dunia bahkan menyelamatkan kita, umat pilihannya. 1 Korintus 13 ayat 13, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Bapak Ibu yang terkasih, dalam beberapa tahun saya belajar teologi, saya selalu kadang-kadang membalik. Iman, kasih, dan pengharapan. Kenapa iman? Karena itu yang membuat kita dapat mengenal Tuhan. Kenapa kasih dulu? Karena itu yang senantiasa kita lakukan saat ini, betul? Kenapa pengharapan? Itu nanti kekekalan. Jadi saya kadang-kadang suka merubah posisi. Ya bukan secara doktrin, tapi ya posisinya aja. Bagaimana kita beriman, kita melaksanakan kasih sekarang ini, dan kita akan berjumpa dengan Tuhan. Itu adalah pengharapan. Tetapi Bapak Ibu, ketika merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, saya pikir-pikir kalau kita memahami ini, maka kita pasti mengerti betapa berharganya kasih Allah bagi setiap kita. Kasih Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah tak berkesudahan dan kekal. Dan inilah yang akan ada sampai kita bersama-sama dengan Allah Tritunggal di kekekalan. Kenapa begitu Bapak Ibu? Karena di sorga tidak butuh iman lagi. Di sorga nggak butuh iman lagi. Di sorga tidak butuh pengharapan lagi. Karena sudah bersama-sama. Tetapi yang akan terus menerus continue itu apa? Mengasihi, berelasi. Kasih identik dengan relasi. Jadi ketika saya pikir-pikir, oh iya ya, sepertinya ini maksudnya Yohanes. Iman, pengharapan, dan diakhiri dengan kasih. Kesatuan kita dengan Kristus, persekutuan kita di surga nanti. Amin. Itu yang kita harapkan. Sehingga Bapak Ibu, wah, firman Tuhan ini memberkati saya juga secara personal. Di mana suatu saat nanti ketika kita menyudahi hidup kita di dunia, kita akan bersuka cita, berelasi, saling mengasihi satu sama lain dengan Allah dan umat pilihan yang telah diberikan, dipilih, dipercayakan kepada kita. Inilah makna kasih yang mendasar Bapak Ibu. Sehingga ketika kita mengerti dan memahami kondisi kasih kita, we know the condition, kondisi kita yang tidak layak dilayakkan sama Tuhan. Sehingga kita mengerti bahwa setelah kita menerima kasih yang besar itu, yang kedua, ini bagian yang kedua adalah take action, bertindaklah Bapak Ibu yang terkasih. Kita udah tahu tentang kasih, kita udah belajar tentang kasih, kita udah memahami makna kasih. Kasih itu adalah Allah itu sendiri. Dan bagian kedua ini kiranya menggerakkan, mendorong kita untuk take action dalam mengasihi. Sebagaimana dalam ayat 38 dan 47 respon Maria yang mengalami kepenuhan kasih Tuhan. Respon Maria terhadap perkataan malaikat itu. Seperti apa Bapak Ibu? Dia mengatakan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Kira-kira ini respon apa Bapak Ibu? Jadilah padaku. Sekalipun dia tahu akan ada konsekuensi. Tapi dia bilang jadilah padaku. Ini merupakan sikap berserah dan menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah dan mempercayai beritanya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kadang-kadang kita banyak tahu tentang berita kebenaran. Tetapi apakah kita percaya dan mengimani? Apakah kita menjadikan firman Tuhan bagian dalam kehidupan kita? Atau hanya sebatas ungkapan kata-kata yang rohani agar kita terlihat Kristen? Tetapi Bapak Ibu yang terkasih, ingatlah, marilah untuk kita juga dengan rela menerima panggilan Tuhan itu. Pujian kepada Juru Selamat yang dikatakan Maria juga dikatakan, Allah Juru Selamatku. Seorang ibu yang mengandung anaknya, tapi karena mengerti firman Tuhan, dia mengatakan bahwa Allah Juru Selamatku. Kata-kata yang keluar dari mulut Maria sebagai manusia yang juga membutuhkan keselamatan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan,
kasih Allah yang dialami Maria dan Elizabeth ini melahirkan puji-pujian. Sebagaimana puji-pujian yang lahir karena kasih Allah. Sehingga Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, untuk mengasihi sesama dengan sepenuh hati. Setelah kita tahu the greatest love in our history, kasih yang besar itu, maka marilah dengan segenap hati, karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita, maka Ia yang akan memampukan, menguatkan, mendorong kita untuk dapat mengasihi dengan segenap hati. Dalam proses kehidupan Bapak Ibu yang terkasih, banyak ups and down, naik turun kehidupan. Kadang-kadang banyak turunnya, kadang-kadang banyak sedihnya. Tetapi kiranya sebagaimana pilihan Allah terhadap manusia dan janji penyertaan yang diberikan kepadanya, itu pun kita alami dalam menjalani kehidupan ke depannya. Amin Bapak Ibu. Allah tidak mengasihi kita karena kita layak dikasihi. Semua manusia telah berdosa, tetapi Allah memilih untuk mengasihi kita. Dan setiap orang percaya kepadanya akan beroleh pengharapan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita sudah memahami prinsip kasih yang fundamental ini, marilah kita menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Marilah di malam Natal ini kiranya kita merefleksikan kembali, apakah ketika kita sudah mengalami kasih itu, kita mampu mengasihi orang dengan sepenuh hati? Apakah orang terdekat kita sudah merasakan kasih Kristus dalam diri kita melalui perkataan, perbuatan, pikiran-pikiran kita? Sehingga Bapak Ibu marilah kita berjuang untuk mengasihi, amin. Memang tidak mudah, ada tantangan pergumulan. Tapi Tuhan akan memampukan. Dan Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita masih memiliki orang yang bisa dikasihi dan kita bahagiakan, buatlah dia merasa kasih. Merasakan kasih yang telah kita terima dari Allah. Buatlah mereka bahagia. Berikanlah kata-kata yang hangat untuknya. Berikanlah sikap yang bisa dikenang untuk mereka yang kita sayangi. Sehingga kehadiran Kristus yang adalah kasih itu nyata dalam kehidupan kita yang mampu mengasihi dengan segenap hati. Dan kiranya di malam Natal ini Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita senantiasa mengimani bukti nyata Allah yang senantiasa memberikan kita sukacita, kedamaian, kehangatan, kekuatan, penghiburan dan pengharapan dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih, saya ingin kita menyanyikan satu pujian karena kita sudah belajar tentang kasih. Mari kita merespon dengan satu pujian. Bagaimana Allah mengasihi kita. Dia adalah Bapa yang mengasihi kita. Dia tidak memandang bentuk dan rupa kita. Dan Dia yang memampukan kita melewati segala persoalan. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tahu lagu ini, mari kita menaikkan pujian ini bersama-sama. Kita mengimani bahwa kasih Allah begitu besar. Dan ketika kita mengalami kasih Allah, atau mungkin kita masih sulit untuk mengasihi, kita masih punya dendam, kita masih punya sakit hati, kita masih punya beban yang kita simpan bertahun-tahun lamanya. Mari kita lepaskan itu karena kita sudah tahu Bapak Ibu, Allah itu adalah kasih. Dan ketika kita mengasihi Allah, maka kasih-Nya akan mengalir dalam kehidupan kita yang mempengaruhi tindakan kita menjadi tindakan kasih. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini sebagai respon kita. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupa, kau mengasihiku. Engkau mengasihiku dengan
Engkau Bapa yang mengajariku. Engkau Bapa yang mengajariku. Melewati alam yang kelam, Engkau membuatku terbang. Yang membuatku terbang bagaikan Raja Wali, mengatasi segala pencobaan. Amin. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendiri. Amin. Sebab Kau Bapa-Ku yang baik, Engkau sungguh baik, Engkau sungguh baik. Sekali lagi kita naikkan pujian ini. Dengan sungguh-sungguh kita katakan, Engkau Bapa yang mengasihiku. Engkau Bapa yang mengasihiku. Tak Kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati. Tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku. Melewati awan yang kelabu, Kau yang buatku terbang, Kau yang buatku terbang bagaikan Raja Wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku, Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian. Sebab Kau Bapa-Ku yang baik, Kau Bapa-Ku yang baik, Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan, amin, ku berjalan sendirian. Sebab Kau Bapa-Ku yang baik, Engkau sungguh baik. Kita tutup mata kita, mari kita merenungkan kasih Allah yang besar, yang mengajari kita, yang memampukan kita melewati awan yang kelabu, yang membuat kita terbang bagai Raja Wali, menghadapi seluruh persoalan yang besar. Mungkin sebagai orang tua, anak-anak tidak mengetahui pergumulan yang besar seperti apa yang dihadapi. Dan mungkin sebagai seorang anak, orang tua tidak sepenuhnya memahami apa yang kita pikirkan. Begitu juga dengan keluarga besar. Mungkin mereka tidak mengerti situasi keluarga yang kita alami, situasi pribadi kita, pergumulan pribadi kita. Tetapi sebagaimana pujian yang kita nyanyikan, kami mengakui Tuhan bahwa Engkaulah Bapa yang senantiasa mengasihi kami. Sekalipun semua orang tidak mengasihi kami, kami tetap yakin dan beriman bahwa Engkau mengasihi kami. Kami melihat bagaimana Engkau memakai perempuan yang tak berpengalaman, tidak dianggap, tetapi Engkau melayakkan. Dan janjimu menyertai. Jangan takut. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu membuat kami dapat berdiri tegak di tengah persoalan hidup ini.
Terima kasih Tuhan sudah memampukan kami. Terima kasih Tuhan sudah melihat tangisan air mata kami. Terima kasih Tuhan mengangkat beban kami. Terima kasih Tuhan. Kiranya melalui kasih-Mu yang kami rasakan, yang senantiasa kami peringati, yang kami pelajari, bahkan yang kami imani, itu dapat kami berikan juga kepada orang-orang yang membutuhkan kasih tersebut. Tuhan pakai kami untuk dapat menolong orang-orang yang mungkin mengalami pergumulan yang sama seperti kami. Jadikan kami berkat. Jadikan kami surat kasih-Mu yang dapat dirasakan orang-orang sekitar kami. Tuhan mampukan kami karena kami terbatas. Tuhan tolong kami karena kami rapuh dan mudah sekali jatuh. Tetapi karena pertolongan-Mu kami yakin kami mampu melewati segala persoalan yang besar itu. Karena Engkaulah Bapa yang mengasihi kami. Demi nama Yesus Kristus kiranya Roh Kudus meneruskan kebenaran firman Tuhan dan memampukan kami untuk memaknai dan melakukan setiap kebenaran yang telah kami pelajari. Demi nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah. Dia mengeluarkan perintah untuk menyuruh semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Cornelius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf. Dia pergi dari kota Nazaret di Galilea. Dia berangkat ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem. Karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud. Supaya didaftarkannya bersama dengan Maria tunangannya itu yang sedang mengandung. Ketika mereka tiba di situ, mereka datang ke sana, dan ketika tiba waktunya, mereka berangkat ke sana dan tiba di sana. Tibalah waktu bagi Maria untuk bersalin. Ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung itu. Dia membungkuskan dengan lamping anaknya itu, kemudian dia membaringkannya di dalam palungan. Dia membaringkannya di dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala. Gembala-gembala itu tinggal di padang. Mereka biasanya menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Waktu itu, tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka. Kemudian, kemuliaan Tuhan bersinar, meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan lihatlah, tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga
Mereka memuji Allah, katanya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka, malaikat-malaikat itu pun kembali ke sorga. Kemudian gembala-gembala itu bercakap-cakap satu sama lain. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem. Kita lihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea, waktu itu datanglah orang-orang Majus juga dari timur. Mereka berangkat dari timur ke Yerusalem. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka. Hingga bintang itu tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Mereka mengikutinya. Dan ketika mereka melihat bintang itu, bersukacitalah hati mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu. Dan mereka melihat anak itu bersama Maria. Bersukacitalah hati mereka. Kemudian mereka sujud menyembah Dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mereka mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur.
sobat kami. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat. Kolektor dipersilakan untuk mengedarkan kantong persembahan. Mari kita nyanyikan pujian ini sekali lagi. Dia lahir untuk kami, Dia lahir untuk kami, Dia lahir untuk kami, Dia lahir untuk kita semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Dia itu firman Allah, Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Dia itu firman Allah. Dia itu. Bagi Bapak Ibu yang sudah selesai memberikan, saya undang untuk berdiri bersama-sama. Yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Dia itu firman, Dia itu firman Allah yang turun ke
manusia. Kita bersyukur kita punya Tuhan yang mau lahir untuk kita. Siapakah Tuhan selain Tuhan kita yang mau lahir ke dunia sebagai manusia? Hanya Tuhan Yesus saja. Jadi katakan, dia Yesus sobat kami, dia Yesus Tuhan kami. Mari kita katakan, dia Yesus sobat kami, dia Yesus sobat kami, dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat, Sang penebus juru selamat dunia, Sang penebus juru selamat dunia, Sang penebus juru selamat, Sang penebus juru selamat dunia. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau tidak hanya memberkati kami, tidak hanya merencanakan keselamatan buat kami, tetapi bukankah Engkau merasakan menjadi manusia bukan sebagai orang dewasa saja, tetapi Engkau menjadi manusia dari nol. Engkau menjadi manusia dari kecil, dari bayi, sama seperti kami, merasakan kelemahan kami. Itulah ucapan syukur kami, karena tidak ada satupun Allah yang seperti Engkau, yang menjadi sama dengan ciptaannya, yang menebus dosa ciptaannya. Kami bersyukur Engkau telah menebus kami ya Tuhan. Kami bersyukur untuk kelahiran. Terima kasih ya Tuhan, Kau telah mengajari kami untuk mengasihi, karena kami telah menerima kasih yang begitu ajaib. Ajari kami juga Tuhan terus untuk mengasihi, karena kami juga dipanggil untuk mengasihi siapapun di sekeliling kami, seperti Tuhan telah menyatakan kasih-Nya menjadi manusia buat kami. Ya Tuhan, kami bersyukur, dan kami hari ini membawa persembahan kami. Biarlah ya Tuhan, persembahan ini kami bawa dengan ucapan syukur kami dari hati kami yang paling dalam, hati yang mengasihi Tuhan. Dan biarlah persembahan ini dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan melalui gereja GKI Saron Cirebon ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, biarlah Tuhan terus memberkati gereja ini. Tuhan pakai terus gereja ini untuk terus boleh membentuk kami para jemaat Tuhan, untuk terus boleh menjadi berkat, sehingga kami pun jemaat GKI Saron terus boleh menjadi berkat juga di luar sana. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami bersyukur juga untuk setiap jemaat yang sudah hadir. Kami bersyukur untuk setiap kami ya Bapa. Kiranya Tuhan terus boleh menolong kami, untuk terus kami hidup memberi yang terbaik buat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dipersilakan kembali, Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Kita masuk di dalam acara tukar kado, dan untuk acara ini saya persilakan untuk panitia bisa memimpin kita. Shalom, selamat malam, selamat Natal Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, cara tukar kado dan doakan di dalam Christmas gift ini merupakan sebuah bentuk upaya kita untuk memberikan perhatian dan kasih kita kepada orang lain. Bapak Ibu, panitia Natal itu sudah meluangkan waktu yang cukup banyak untuk membicarakan acara tukar kado ini, karena acara tukar kado ini dirasa cukup rumit begitu. Jadi kami berharap jemaat bisa menikmati acara ini dan mendapatkan berkat dari acara ini. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh kita. Bapak Ibu bisa menyimak dan mendengarkannya. Yang pertama, nanti di TV atau di LCD kalau di bawah itu akan ditayangkan nama pemberi kado dan nama penerima kado.
Ya, nanti akan ditayangkan ya, seperti ini contohnya. Oke, tapi jangan bergerak dulu, dengarkan pengumuman saya dulu gitu ya. Lalu yang kedua, nanti nama pemberi kado dan nama penerima kado yang ada di layar TV seperti tadi itu dipersilahkan untuk berdiri ya. Nama penerima kado dan nama pemberi kado dipersilahkan untuk bangkit berdiri. Kemudian si pemberi kado menghampiri si penerima kado dan memberikan kadonya. Jelas ya Bapak Ibu? Jadi nama yang ada di depan silakan bangkit berdiri, tetapi yang menghampiri siapa Bapak Ibu? Pemberi kado menghampiri si penerima kado. Oke. Lalu berikutnya, bila mic-nya bisa ganti nggak ya? Kayak mati-mati gitu. Apabila nama penerima kado ada di aula bawah, ya, namanya. Apabila nama si penerima kado ada di aula bawah, maka si pemberi kado dipersilahkan untuk turun memberikan kadonya di bawah, karena yang ibadah di bawah dirasa sulit untuk naik ke atas, begitu ya. Oke. Lalu berikutnya, apabila nama penerima kado ada di atas atau di balkon, ya, di balkon itu di atas sini, maka yang di atas balkon bisa turun dan masuk ke dalam ruang ibadah untuk mendapatkan kado seperti itu. Lalu setelah itu, pada saat kita memberikan kado, kita salamin ya Bapak Ibu, kita salamin, kita ucapkan selamat hari Natal, Tuhan Yesus memberkati, lalu berikan kado tersebut, dan setelah itu kita kembali ke tempat duduk kita masing-masing. Oke. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, bisa saja ada kendala ya. Contohnya, jemaat yang ikut tukar kado tidak datang. Bisa dong terjadi ya. Jadi jemaat yang ikut tukar kado tidak datang dan kadonya pun memang tidak datang gitu. Jadi si penerima kado tidak akan menerima kado, itu bisa terjadi. Lalu bisa juga jemaat yang ikut tukar kado datang tetapi lupa membawa kado, ketinggalan di rumah. Nah, kalau terjadi seperti itu bagaimana? Si pemberi kado tetap mendatangi si penerima kado, tetap disalamin, ucapkan selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati, dan minta maaf ya, sorry ketinggalan kadonya. Lalu janjian sendiri deh kapan mau kasihnya, di mana kasihnya, begitu. Lalu bisa juga si pemberi kadonya datang tapi si penerima kadonya tidak datang ya, seperti itu. Dan masih banyak hal. Lalu berikutnya, apabila Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian mengalami kesulitan apapun itu, misalkan saya lupa loh, saya tuh ngasih kado ke siapa, misalkan ya, seharusnya tidak lupa karena kita sudah doakan. Apapun kesulitan itu, silahkan dapat menghubungi panitia yang sudah ditunjuk. Panitianya boleh angkat tangan. Halo panitia ya, ada Penatua Mei, ada Diaken Yosi, ada Melisa, siapa lagi ya? Ada Evangelis Tio dan Diaken Maya. Itu silakan hubungin ya. Kalau lupa dan ada kesulitan apapun, silakan hubungin mereka. Lalu jemaat sekalian, nanti ya, nanti kado apapun yang akan kita terima kiranya bisa menjadi berkat bagi kita dan kita bisa menerimanya dengan sukacita. Lalu yang terakhir, bagi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian yang tidak
tidak mengikuti acara tukar kado, harap dapat menunggu dengan sabar dan tetap menjaga ketenangan karena kita ini masih ada di dalam rangkaian acara ibadah Natal. Oke, kita mulai ya. Boleh ditayangkan. Ya, silakan yang namanya pemberi dan penerima silakan bangkit berdiri di tempat. Oke. Ya, silakan bangkit berdiri di tempat. Lalu yang pemberi kado silakan menghampiri si penerima. Tapi yang namanya tercantum saja Bapak Ibu ya. Si pemberi kado silakan menghampiri si penerima kado. Silakan. Silakan ya. Kasih salam selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati. Ya. Kita yang belum ngasih sambil lihat ya Bapak Ibu, ancer-ancer nih. Misalnya saya ngasih si David misalkan. David ada di mana nih? Jadi biar nanti pada saat kita mau ngasih kado cepet gitu ya. Boleh tengok-tengok kanan kiri. Oke. Nama pemberi kado silakan memberikan pada si penerima kado. Ini Bapak Sunaryo di sini. Ya, ini Bapak Juseng memberikan pada Bapak Sunaryo. Ya, boleh dipeluk boleh. Oke ya, sudah ya. Kalau sudah langsung duduk ke tempat masing-masing biar lebih cepat. Ya. Ya, dapat pelukan Natal, hadiah pelukan Natal. Oke, kalau sudah silakan duduk. Yang kloter kedua boleh ditayangkan. Kloter kedua. Ya, jelas ya. Nama pemberi dan penerima silahkan bangkit berdiri. Nama pemberi dan penerima bangkit berdiri. Lalu si pemberi kado menghampiri si penerima kado. Ya, ada Bapak Oi Keng Hong, Bapak Jono, Bapak Sunaryo, Ibu Deice, Ibu Helena, Ibu Helinawati, Ibu Mercy, dan Ibu Kiki. Silakan menghampiri ya. Ya, silakan. Kalau nggak kelihatan boleh dipanggil-panggil "Woi, saya di sini." Ya, silakan. Ya. Sudah semua? Oh, Bapak Yono ada di sini. Berikan ke siapa? Oh, ya. Silakan. Bapak Ibu penerima kado, doa Bapak Ibu itu sudah didoakan selama berminggu-minggu oleh si pemberi kado ya. Jadi bukan hanya memberikan kado tetapi juga mendoakan apa yang kita mau didoakan. Oke, sudah ya. Kalau sudah duduk ke tempat masing-masing. Lalu kloter ketiga boleh ditayangkan. Ya, silakan si pemberi kado dan penerima kado bangkit berdiri. Lalu si pemberi kado menghampiri si penerima kado. Silakan bangkit berdiri Bapak Ibu. Nah, untuk Randy itu tidak hadir ya. Malam ini tidak hadir untuk Bapak Randy. Silakan dihampiri, disalami, ucapkan selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati. Oh iya. Terima kasih ya. Ya, saya dapat juga ini. Oke.
Kalau sudah silakan duduk di tempat masing-masing lagi ya. Ya, yang mau difoto boleh. Oke. Berikutnya kloter keempat. Silakan si pemberi dan si penerima yang ada namanya di depan bangkit berdiri. Ya, dibaca bangkit berdiri. Lalu silakan si pemberi kado memberikan kadonya kepada si penerima. Ya, saya lagi cari Bapak Brain Asset mana, tadi bisa duduk sini. Oh, ada di luar. Ya nanti deh ngasihnya berarti. Oke. Sudah ya. Silakan duduk ke tempat masing-masing. Lalu kloter kelima. Kloter kelima boleh ditayangkan. Nama si pemberi dan nama si penerima silahkan bangkit berdiri. Lalu nama si pemberi kado silahkan menghampiri nama si penerima kado. Ya. Lalu ucapkan selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati. Ada Ibu Ripka, Ibu Xianghua, Ibu Sikwe Huan, Ibu Tan Insing, Hana Kesia, Winona Gratia, Samuel Christopher, dan Mikael Jairus. Ayo, ini muda-muda harus lebih cepat. Ya, kalau sudah silahkan duduk ke tempat masing-masing lagi ya. Oke. Berikutnya kloter ke-6. Boleh ditayangkan kloter ke-6. Nah, silakan Bapak Ibu yang ada namanya di depan bangkit berdiri ya. Bangkit berdiri semua. Lalu si pemberi kado silakan memberikan kepada si penerima kado. Ya, silakan. Ada Ibu Tan San Ing, Ibu Tan Iling, ada Ibu Sobihong, ada Ibu Yanawati, Ibu Li Susen, ada Septiani, ada Rosmaya, ada Yohana. Silakan menghampiri kepada si penerima kado. Bapak Ibu penerima kado boleh ucapkan terima kasih ya. Terima kasih sudah mendoakan dan memberikan kado buat saya. Oke, selanjutnya kloter ke-7. Silahkan ditayangkan kloter ke-7. Silahkan nama si pemberi dan nama si penerima yang ada di depan bangkit berdiri. Lalu si pemberi kado memberikan kepada si penerima. Untuk Lim Dewi Mulyani itu tidak hadir, tetapi kadonya sudah dititip ke panitia. Jadi panitia tolong bisa kasihkan langsung. Oh, sudah dapat. Oke. Boleh WA ya nanti ke orangnya. Ucapkan terima kasih. Lalu untuk Billy juga tidak hadir, tetapi sudah titip ya ke panitia, bisa langsung diserahkan. Oke. Ada yang belum dapat? Yang belum dapat siapa? Nah, ini Martin sudah ya. Oke, kalau sudah lanjut ya. Kita lanjut kloter ke-8. Tolong ditayangkan kloter ke-8. Oh iya, sebentar. Ya, kloter ke-8 silakan si pemberi bangkit berdiri, si penerima bangkit berdiri. Lalu si pemberi memberikan kadonya kepada si penerima.
Ibu Maria jalan-jalan. Oke, lanjut ya Bapak Ibu, langsung kloter 9. Silakan, nah yang namanya tercantum si pemberi dan si penerima bisa bangkit berdiri. Ada Ibu Esther, ada Ibu Foni, Ibu Herni, ada Ibu Lia, ada Rosalinda, Griselda, Imelda, dan Jen. Silakan bangkit berdiri, lalu penerimanya juga bangkit berdiri. Si pemberi menghampiri si penerima. Ya, ini yang menjadi angelnya selama beberapa minggu, mendoakan, memikirkan, memberikan kado yang terbaik. Oke, kita lanjut ke kloter yang ke-10. Ini cuma 11 kloter Bapak Ibu, tenang, sebentar lagi sudah selesai. Kloter ke-10 silakan bangkit berdiri. Ada penginjil Caleb, ada Grayson, Kagan, ada Mailina. Nah, Mailina ini tidak hadir dan tidak titip. Oh ya, ada titip di panitia. Jadi silakan panitia bisa kasih langsung ke Rosalinda, ke Yolanda. Sorry, Rosalinda itu Yolanda. Oke. Waduh, thank you. Terus, ya. Kita masuk ke kloter terakhir Bapak Ibu ya. Kloter terakhir, kloter 11, ada Lose Pauline, Lose Yosi, Ibu Suniwati, ada. Nah, Teresa ini tidak hadir. Yang Teresa tidak hadir. Jadi yang Susianti tidak menerima kado ya. Lalu Ibu Wanda, penginjil Wanda ke bawah ya, karena Ibu Maria ada di bawah. Oke, sudah semua. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian boleh dipersilakan untuk duduk kembali ke tempat masing-masing. Karena setelah ini kita akan mendapatkan doa berkat. Silakan duduk, kita menjaga ketenangan, kita akan ada doa berkat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita bersama. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk malam hari ini. Terima kasih untuk sukacita kami boleh menyambut Natal. Dan tadi kami sudah saling tukar kado, kiranya Tuhan tolong supaya melalui kado ini kami bisa semakin mengenal orang yang kami berikan. Dan kami juga bisa belajar untuk saling mendoakan jemaat satu sama lain. Dan kiranya melalui ini kami dapat merealisasikan kasih Kristus yang sudah kami terima, yang sudah kami alami, itu dapat kami salurkan bagi jemaat Tuhan dan orang-orang yang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini, untuk setiap rangkaian acara ibadah malam Natal ini. Kiranya Tuhan tolong supaya kami semakin diteguhkan, diingatkan bahwa kasih Allah yang besar itu akan senantiasa beserta dengan kami umat-Mu yang Engkau pilih, Engkau kasihi, dan yang percaya dan taat kepadamu. Terima kasih Tuhan, mampukan setiap kami umat-Mu untuk dapat hidup berkenan sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, siapkanlah hatimu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajahnya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.
silakan mengambil waktu teduh.